Mengenal organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memulai munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Pelopor organisasi ini adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah kedokteran yang bernama Sofia. Ia sangat peduli dengan nasib bangsa, sehingga ia selalu berusaha untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat dengan jalur pendidikan. Dalam perjalanannya, Dr. Wahidin bertemu dengan Dr. Sutomo, seorang pemuda siswa Sofia yang memiliki pandangan yang sama. Mereka melakukan diskusi, yang dimana pada akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan dengan Budi Utomo. Setelah itu, Dr. Sutomo mengutarakan gagasan mengenai pendirian organisasi Budi Utomo kepada para siswa Sofia dan mereka menyepakati akan hal itu. Akhirnya terbentuklah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Pada bulan Juli tahun 1908, 650 orang telah bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Anggota-anggota Budi Utomo ini tersebar dalam 7 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo berfokus pada bidang pendidikan dan sosial budaya yang diharapkan dapat membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia. Adapun asas dan tujuan Budi Utomo antara lain yaitu 1. Memajukan pendidikan, pertanian, peternakan, seni, dan budaya. 2. Mempertinggi akan kemajuan mata pencaharian dan penghidupan bangsa. Yang ketiga adalah menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta untuk menyepakati kepengurusan organisasi yang berasal dari golongan tua. Hasil kongres pertama Budi Utomo adalah sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. 2. Bidang kegiatan Budi Utomo berfokus pada bidang pendidikan dan sosial budaya. 3. Ruang gerak Budi Utomo berpusat pada Jawa dan Madura, karena daerah tersebut mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. 4. Tirto Kusumo dipilih sebagai Ketua Budi Utomo bagian pusat, yang dimana pada saat itu pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Budi Utomo sempat mengalami kemunduran, lantaran di dalam Budi Utomo muncul 2 aliran. Pihak kanan berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Namun, di sisi lain, pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil, terdiri dari kaum muda, berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya 2 aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Salah satunya adalah keluarnya Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda dari keanggotaan. Akibatnya, gerak Budi Utomo semakin lamban. Pada tahun 1912, Notodirjo diangkat menjadi Ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Lalu kemudian, Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927 yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan bangsa. Usaha untuk mencapai persatuan Indonesia dilakukan dengan cara fusi dengan PBI, Partai Bangsa Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Setelah itu, maka berakhirlah peran Budi Utomo sebagai organisasi pertama pergerakan di Indonesia. Namun, terlepas dari itu semua,
peran Budi Utomo terhadap bangkitnya semangat perjuangan bangsa Indonesia sangat teramat besar. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kita sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa mengingat jasa para pahlawan bangsa yang berhasil bangkit dari keterpurukan karena penjajahan. Hal tersebut juga bisa kita jadikan pelajaran untuk dapat terus memajukan dan mempertahankan bangsa serta mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan hal-hal yang positif.